Halo Bunda dan teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini aku baru pulang dari belanja ya teman-teman. Jadi sebegini banyaknya belanjaan aku karena aku tuh kepengen food prep untuk 10 hari ke depan. Nah ini aku pulang dari pasar, liatin keadaan dapur aku sudah kayak kapal pecah, berantakan banget karena aku tuh dari bangun tidur tadi. Karena kebetulan aku gak sholat, jadi aku tuh langsung mandi gitu, terus langsung siap-siap mau pergi ke pasar. Kali ini aku berangkat ke pasarnya sendiri ya teman-teman, karena mobil lagi di deko, jadi aku nggak diantar sama pak suami. Dengan bawaan banyak segitu tuh aku tuh pakai motor sendiri teman-teman, karena kalau pergi berdua pakai motor kayaknya malah lebih penuh gitu ya. Terus aku tuh mau bersih-bersih ikan, tapi aku lihat di sini tuh berantakan banget di area cuci piring aku. Kalau aku langsung ngebersihin, malah aku bikin pusing sendiri gitu teman-teman. Jadinya nih aku bersih-bersih dulu, aku buang-buangin dulu sampah-sampah dan aku cuci piring dulu buat mengurangi berhamburannya di tempat cuci piring aku. Oh ya teman-teman, udah food prep belum nih? Udah persiapan stok makanan atau bunda-bunda teman-teman tim yang enggak stok gitu ya, yang belanja sehari-hari aja gitu ya di warung. Kalau aku memang lebih suka belanja di pasar karena aku tuh ngerasa harganya memang jauh lebih miring. Cuma ya begitulah. Begitu pulang dari pasar, kita mau untuk membersihkan ikan dan membersihkan sayur itu makan waktu banget. Tapi setelah itu untuk besok-besoknya tuh kita udah bisa nyantai kalau menurut aku ya teman-teman. Untuk hari ini aku tuh ngebersihin ikan dan sayur itu hampir 1 hari gitu teman-teman. Karena kalau aku capek aku berhenti dulu, terus nanti aku lanjut lagi kalau aku sudah fit lagi ya. Karena ikan-ikan yang aku beli itu lumayan banyak, jadinya aku makan waktu agak banyak juga untuk aku bersih-bersih. Tapi untuk hari ini aja aku capeknya gitu teman-teman. Besoknya itu dan hari-hari selanjutnya aku tuh masak berdasarkan stok yang ada, jadi tinggal ambil-ambil aja di kulkas gitu teman-teman. Kemarin aku tuh nyoba yang belanja karena aku tuh udah lama nge-food prep. Jadi kemarin tuh waktu ini kan mama masih di Pontianak ya. Aku pikir aku mau belanja harian aja, tapi ternyata repot banget kalau menurut aku ya teman-teman. Aku merasanya gitu. Repot banget karena pagi-pagi tuh kalau aku mau masak harus belanja dulu, pergi dulu, paling enggak harus nunggu tukang sayur dulu baru aku bisa masak. Nah, untuk itu aku balik lagi ke food prep untuk stok makanan supaya aku nggak terlalu lelah dan aku masih bisa memaksimalkan waktu aku untuk yang lain-lainnya. Alhamdulillah cuci piringnya udah kelar. Sekarang aku mau mulai ngebersihin ikan sambil aku spill-spill harganya ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau tahu seperti apa harga-harga ikan dan sayur di kota kami Palangkaraya. Aku belanjanya di pasar subuh ya teman-teman, di pasar besar. Nah ini aku beli ikan baung. Ikan baung ini sekilonya 50.000. Jadi tadi tuh aku beli yang ukuran sedang aja, nggak nyampe sekilo. Kalau nggak salah tuh 9 ons setengah gitu apa berapa. Jadi harganya 45.000. Kalau ikan baung ini kadang aku masak asam pedas ya teman-teman, atau masak kuning.
kesukaan Pak suami. Biasanya aku campur sama terong asam atau di sini disebut rimbang. Tapi tadi aku nggak ada beli rimbangnya ya teman-teman. Jadi kalaupun aku masak nanti paling-paling aku masukin kacang panjang atau timun gitu ya, supaya kuahnya jadi lebih seger. Setelah aku cuci ini langsung aku masukin ke kotak-kotak ya teman-teman. Cuman aku nggak langsung aku videoin masukin ke kotaknya, nanti aja sekaligus karena bakalan panjang banget durasinya kalau satu-satu aku videoin semua. Lalu ini aku beli ikan merah teman-teman. Aku tuh dapet ikan merah, ikan kakap merah ya. Jarang-jarang aku bisa dapat ikan kakap merah. Nah ini aku dapet. Jadi harganya itu per kilonya 70.000. Aku beli 2 ekor. 2 ekor itu 1 kilo 3 on. Harganya 90.000 ya teman-teman. Nah ini enaknya di asam pedas ya teman-teman. Dulu waktu di Pontianak aku sering makan ini karena di Pontianak kan deket laut ya. Kalau di sini aku jarang bisa dapat ikan ini. Terus lanjut aku mau bersihin sotong. Nah ini aku nggak tahu apa perbedaan sotong dengan cumi, rasanya sih dari bentuk atau dari apanya aku juga nggak ngerti ya. Cuman ini kalau aku bilangnya, kalau di Pontianak kami bilangnya tuh sotong. Kalau kalau yang satunya itu yang merah itu ya aku bilangnya sotong juga sih. Tapi kalau ini di sini nyebutnya sotong gitu kemarin. Jadi aku taunya kalau bentuknya yang warna putih ini namanya sotong kodok gitu bilangnya. Bukan karena dia kodok tapi mirip gitu loh modelnya, model badannya gitu. Jadi aku tuh beli 1 kilo 45.000 kalau nggak salah. Nah untuk 1 kilo ini aku bisa masak untuk 2 kali ya teman-teman. Ini tintanya aku buang, matanya aku buang, terus tulang belakangnya itu aku buang. Cuma bedanya ini dengan cumi biasa itu tulang belakangnya lebih besar ya teman-teman, agak lebih pipih gitu. Kalau yang cumi biasa itu kan tulang belakangnya kayak plastik gitu ya, modelnya putih bening. Kalau ini enggak, putihnya itu model warna putih tulang gitu teman-teman, kayak dop gitu, bukan yang bening. Ini aku ngebersihinnya agak lama karena aku udah lama nggak beli ini, jadi aku tuh kayak lupa-lupa gitu loh ngebersihinnya. Nah di pasar tuh aku emang jarang ketemu ini, kalau ada, kalau ketemu aku tuh beli. Tapi aku rasa mungkin ada kali setahunan atau lebih ya. Aku nggak pernah beli ini, nggak pernah ketemu gitu loh kalau pas aku ke pasar. Walaupun mungkin ada aja sih di pasar, cuma kalau pas aku ke pasar aku nggak ada ketemu gitu, jadi aku nggak pernah beli. Nah sekarang ini baru aku beli, jadi aku tuh lupa cara ngebersihinnya teman-teman. Akhirnya aku mengingat-ingat lagi yang mana yang mesti dibuang gitu, makanya lama banget aku ngebersihin yang ini. Lanjut, aku mau bersihin udang. Nah ini udang apa ya? Pokoknya udangnya gede, aku nggak tahu udangnya ini namanya apa. Kalau mama lo paham benar nama udang, udang A, udang B, udang C gitu. Karena mama tuh memang dulu hidupnya di pantai ya teman-teman. Karena kakek itu dulu pelaut. Jadi beliau hafal dengan nama ikan laut apapun jenisnya gitu. Kalau aku emang nggak ngerti. Jadi ini aku beli udang karena gede-gede. Jadi aku tuh beli dan aku tuh minta izin sama penjualnya buat milih gitu teman-teman. Karena kalau milih aku nggak boleh beli banyak-banyak. Akhirnya aku belinya ya udahlah 1/2 kilo gitu. Toh 1/2 kilo tuh kalau udang lumayan banyak ya. Jadi aku beli 1/2 kilo. Ini aku bagi jadi 2 untuk 2 kali masak. Udangnya gede-gede banget ya teman-teman. Segede jempol gitu teman-teman, dan panjangnya tuh hampir satu jari telunjuk gitu teman-teman. Aku nggak tahu ini udang bakalan dimasak apa. Yang penting pokoknya ada aja. Jadi bisa digoreng, bisa disambel, atau bisa buat campuran lodeh gitu ya. Ini harganya 60.000. Aku beli 1/2 kilonya jadi 30.000. Nah ini sebagian aku udah kelar, tapi ini masih belum selesai ya teman-teman. Nah itu ada beberapa aku bagi jadi beberapa.
Untuk ikan baungnya aku bagi jadi dua, sotongnya aku bagi jadi dua box gitu teman-teman. Jadi aku tuh kalau masak ambil satu box dan nggak dimasukin lagi gitu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah aku tuh ngisi kulkas baru aku, rasanya happy banget ngelihat kulkas begini gede. Rasanya apa-apa tuh semua pengen dimasukin ke sini. Jadi jangan heran kalau penataannya masih belum maksimal ya teman-teman, karena aku tuh kayak masih excited banget dengan ukuran kulkas ini. Jadi akhirnya aku tuh nyusunnya tuh kayak bingung gitu teman-teman. Karena ternyata untuk satu ruangan itu aja boxnya itu bisa sampai 5 tumpuk gitu ya, saking gedenya. Sementara dia tuh ada beberapa lantai, ada 4 lantai kalau nggak salah ya, apa 3 lantai, aku kurang kurang merhatiin juga. Ini aku beli ikan peda, nah ini aku lanjut ngebersihin ikannya lagi. Ini aku beli ikan peda, ikan pedanya ini sekilonya 45.000. Ini aku beli 1 kilo teman-teman. Terus ini aku beli ikan tongkol. Ikan tongkolnya ini per kilonya 35.000. Tapi kemarin itu ditimbang satu ekor gede itu 1 kilo lebih ya teman-teman. Aku lupa jadinya berapa harganya itu kemarin ya, apa 60 apa berapa gitu ya. Nah kalau ikan tongkol ini bisa dimasak santan teman-teman. Karena aku tuh sambil nyuci, harinya tuh panas banget ya teman-teman. Jadi aku tuh sayang gitu kalau nggak nyuci. Jadi akhirnya aku tuh sambil nyuci, sambil disambi aku tuh ngebersihin ikan, aku ngejalanin mesin cuci. Nah ini udah selesai, aku mau jemur-jemur dulu. Jadi ini ceritanya kepotong ya teman-teman. Aku ngebersihin ikannya itu dilanjut setelah aku ngejemur pakaian. Teman-teman bisa lihat dong panasnya tuh cetar membahana gitu. Sayang banget kalau sampai nggak nyuci ya, karena harinya cerah luar biasa. Untuk pakaian yang rada-rada tebal itu aku jemur dibentang gitu ya teman-teman. Untuk pakaian yang agak tipis, yang mudah kering itu aku gantung. Aku tuh takutnya kalau mendadak hujan gitu loh teman-teman. Kalau pakai hanger mendadak hujan kan kita tinggal ambil hanger ya dan dipindahkan ke gudang. Jadi lebih lebih cepet aja gitu. Jangan salfok sama kacamata hitam aku ya teman-teman. Jadi mata aku tuh ada pterigiumnya gitu dan disarankan oleh dokter aku harus pakai kacamata hitam kemanapun kalau aku keluar, termasuk kalau aku jemur pakaian. Itu sebabnya aku jadi artis dulu sementara kalau aku lagi jemur pakaian. Lanjut, ini aku beli ayam juga. Nah ini ayamnya tadi harganya sekitar 35.000 gitu ya teman-teman. Kalau yang pembantunya tuh bilang 34, tapi begitu aku bayar sama bosnya harganya 35. Tapi dikurangin juga sih sama dia, di kayak dibonusin gitu ya. Sudahlah nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini aku belinya 3 kilo. Nah 3 kilo ini aku bagi untuk beberapa hari. Nah ini udah kelar, aku mau masukin ke dalam kulkas ya teman-teman. Ini aku tutupin boxnya. Ini box aku sampai habis ya teman-teman. Aku pakai buat ikan dan sayur ini. Nah itu yang Tosca itu kotak Kalista itu ya teman-teman, manis banget warnanya. Aku tuh ada beli satu lagi tapi aku lupa milih warna. Aku kena yang putih gitu teman-teman, tapi ya sudahlah. Terus tadi juga aku beli pentol bakso pentol. Jadi aku tuh setiap kali belanja aku beli pentol gitu ya teman-teman untuk masak mie gitu. Jarang sih aku bikin sup pentol tuh jarang. Pentolnya itu ya paling fungsinya kalau aku masak mie doang. Nah lihat kan teman-teman betapa berantakannya aku nyusunnya, karena aku tuh bingung, excited banget. 1 2 3 4, ada 4 ruang ya teman-teman. Di bawah itu ada 2 lagi crisper. Nah ini si adek nolongin aku
buat ngangkat-ngangkat barang yang ada di dapur, buat mengangkat kotak-kotaknya gitu. Nah ini kenapa aku tutup sebentar, karena alarmnya tuh bunyi teman-teman. Ternyata kulkas ini kalau kita kelamaan buka tuh alarmnya bunyi gitu. Aku nggak tahu sih apakah dengan alarmnya bunyi itu kalau aku biarin buka kenapa-kenapa atau gimana. Tapi yang jelas aku tutup aja dulu deh sebentar gitu, baru nanti aku buka lagi. Bingung. Kolot ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah aku bisa kebeli kulkas ini. Nah ini aku udah selesai buat ngebersihin ikannya. Ini sisa-sisanya aku tuh mau cuci dulu. Masih ada sedikit karena aku masih belum ngebersihin sayur. Aku cuci-cuci dulu ini baskom-baskom yang segede-gede gaban ini supaya di bagian di sini nggak penuh banget ya teman-teman. Nah ini aku sambil ngobrol sama si adek, dia tuh lagi nunjukin ke aku tentang lagu-lagu baru gitu ya teman-teman, karena dia tahu aku tuh suka Korea-Koreaan gitu, dan dia juga ternyata sekarang lagi suka sama Korea-Koreaan. Jadi dia tuh kalau ada lagu baru atau drakor baru tuh dia bisa kasih info ke aku, mama udah nonton belum, atau ini kayak hari ini kan mama udah tahu lagu ini belum, lagunya bagus loh. Nah terus dia setelin buat aku denger gitu. Terus dia nanya bagus nggak ma? Oh iya bagus gitu, mama denger deh judulnya ini gitu. Jadi anak aku yang itu tuh emang kalau sama aku dekat banget. Kalau untuk hal-hal yang kayak gini tuh dia cerita apa-apa tuh sama aku gitu ya teman-teman. Kalau sama papanya mungkin karena papanya tuh kerja dan pulangnya malam jadi jarang ketemu. Lanjut aku mau spill harga sayur. Ada sawi 5.000, kacang panjang 8.000 1 kilo. Terus ada cabai seperempat 8.000. Terus ada petai 15.000 isi 10. Ada terong 8.000, aku beli campur ungu sama hijau. Terus tempe 4 papan 28.000. Timun sekilonya 5.000. Dapat murah hari ini. Tahu 30 biji 18.000. Bawang 1 kilonya 40.000. Langsat 2 kilo 30.000. Tatakan kompor 35.000. Tomatnya setengah kilo 12.000. Jagung 1 kilo 10.000, pokcoy 2 15.000, daun bawang seperempat 10.000, sulur 1 ikat 10.000, itu sulur keladi. Bayam 2 ikat 12.000, 1 ikatnya 6.000. Kol 13.000, 1 kilo lebih, sekilonya 10.000. Ada sawi putih 8.000. Terus kentang wortelnya, kentangnya 11.000, wortel 10.000. Labu siamnya 10.000. Ada ubi 1 kilo 10.000. Terus ada kelapa 3 biji itu 18.000, kecambah 6.000. Cabai keriting 18.000 seperempat. Terus ada waluh juga 15.000. Ada seledri juga. Nah ini teman-teman aku tuh inget aku ada beli cenil, jadi aku mau makan cenil dulu. Aku nggak bisa untuk memvideokan food prepnya sayuran ya teman-teman, karena ternyata memori HP ku tuh udah penuh banget. Nah ini aku makan cenilnya berdua sama ade. Aku belinya 5.000, dapetnya segini. Lumayan buat ganjelin perut ya teman-teman, karena ini dari gula merah asli gitu teman-teman. Cuman kalau untuk lupisnya tuh cuma dikasih 1 karena beli campur gitu ya. Terus si adek mintanya sedikit aja, lanjut aku yang makan. Nah ini aku mau makan dulu teman-teman, karena aku tuh belum ada makan apapun. Oh iya ini aku udah posisinya ganti baju ya teman-teman. Aku udah mandi. Tadi selesai ngebersihin ikan tuh aku udah nggak tahan lagi, basah dan rasanya bau amis gitu. Jadi aku tuh langsung mandi, terus baru aku nyusun sayuran. Nah untuk nge-food prep sayuran, ngebersihin sayuran ini aku nggak memaksakan diri. Kalau aku capek aku berhenti ya teman-teman. Tapi memang dalam 1 hari ini aku full hanya untuk
ngisi kulkas doang, ngebersihin ikan dan sayuran. Oke deh teman-teman, terima kasih yang udah mau mampir ke video aku, yang udah menonton video aku, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.